Ya, maaf gangguannya. Hari ini kita mau sedikit serius. Untuk bawa tema hari ini, saya sudah izin dengan gembala karena memang ini topik yang cukup serius. Jadi dimohon untuk handphonenya disimpan, kecuali dipergunakan dalam rangka pembacaan atau penggalian firman. Ya, ini agak berat. Nah, kalau hari ini kita mau bahas, boleh tampilin judulnya? Ya, Allah Tritunggal. Ini adalah doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Kalau dalam hal praktis, sulit sekali untuk pembicara, pengkhotbah untuk salah bicara. Dalam hal praktis itu maksud saya yang dapat dipraktekkan. Contohnya, ketika bicara tentang tangan yang malas membawa kemiskinan, siapapun yang bicara pasti sulit untuk salah mendeskripsikan kemalasan seperti apa, ya kan? Nggak usah dari kita, dari orang luar sekalipun suruh bicara kemalasan di sini, sulit untuk salah bicara kemalasan. Kalau mau bicara tentang pembunuhan, saya yakin semua orang setuju bahwa pembunuhan itu salah. Siapapun yang bicara, sulit sekali untuk salah gitu. Tapi dalam hal doktrin, seringkali ada penyelewengan. Termasuk di antara orang-orang yang mempelajari tentang hal ini. Nah, makanya topik ini agak sedikit berat. Kalau saudara sudah tahu tentang ini, setidaknya izinkan saya bicara untuk generasi berikutnya yang belum pernah belajar. Baik. Dalam hal yang praktis, kekristenan mengajarkan hal yang hampir serupa, berbeda tapi hampir serupa dengan kepercayaan lain. Contohnya dalam hal benci misalnya. Benci ya benci, salah ya salah. Tapi kekristenan mengajarkan begini, kalau kamu benci sama saudaramu, di mata Tuhan kamu seorang pembunuh. Itu ajaran Kristen. Sama, dalam hal salahnya sama, tapi tidak serupa, nggak persis sama. Kekristenan ambil satu langkah lebih jauh mengenai hal praktis. Nah, dalam hal doktrin, perbedaannya itu cukup signifikan. Jelas beda dengan ajaran-ajaran pemahaman yang lain. Ada kepercayaan yang bilang gini, Tuhan itu satu, ya. Tapi ada juga yang bilang Tuhan itu banyak. Kenapa sih muncul kepercayaan Tuhan itu banyak? Saya coba gali dan ternyata ada pandangan begini, dunia itu begitu luas, begitu besar, ada begitu banyak orang yang hidup di bumi ini, baru di bumi ini. Kalau Tuhan itu cuma satu, semua orang di bumi berdoa, bagaimana Tuhan sanggup menjawab semua doa mereka? Pandangannya begitu. Lalu akhirnya muncullah pandangan bahwa Tuhan itu banyak, supaya pekerjaannya nggak terlalu banyak, jadi semua doa bisa didengar dan dijawab. Kemudian di masa-masa yang sebelumnya, kita mau lewat ke hutan yang angker, kita berdoa supaya siapapun Tuhan atas hutan ini nggak membawa celaka. Kita ngelihat langit lebih luas, lebih besar dari manusia, kita berdoa sama langit supaya rezeki turun. Sampai kita mau berlayar lewatin laut, kita berdoa. Mungkin tinggal di pesisir laut, orang berdoa supaya nggak ada bencana dari laut, supaya ada rezeki dari laut. Itu konsep yang Tuhan banyak atau dewa-dewa. Sampai akhirnya ada hewan-hewan pun didewakan. Ya, pernah dengar ya konsep tentang hewan yang didewakan atau dewa dari ras hewan tertentu. Nah, di India itu ada yang namanya dewa ular. Karena ada dewa ular, muncullah, pernah dipuja dewa ular, saya nggak tahu sampai sekarang atau enggak, muncullah peraturan bahwa ular tidak boleh dibunuh untuk menghormati dewa ular. Karena ular tidak boleh dibunuh, akhirnya ular bertambah banyak. Banyak orang yang kemudian digigit oleh ular keracunan, banyak juga yang meninggal karena ular. Di sisi lain, masih di India, ada juga dewa tikus untuk dipuja. Jadi orang itu bawa persembahannya, makanan dan susu di tempayan begitu. Nanti kemudian tikus-tikus datang. Jadi tikus-tikus minum dari susu itu. Kadang-kadang mereka masuk, mereka berenang, mandi susu gitu ya. Dan manusia nggak boleh usir.
Karena memang itu diberikan untuk dewa tikus dan dinikmati oleh tikus-tikus. Jadi manusia melayani tikus-tikus. Tapi kemudian kalau kita pikir lebih jauh, ular itu makan tikus. Apakah dewa ular juga bisa berperang dengan dewa tikus? Kalau kita lihat di film-film ya, dewa itu kan saling berperang. Kalau kita belajar tentang sejarah Yunani misalnya, yang terkenal dengan dewa-dewanya, mereka itu berperang. Sama seperti kita sedang nonton film silat. Nanti orang tuanya berperang. Terus yang kalah orang tuanya sebelum wafat, dia cerita sama anaknya yang masih kecil. Nanti kamu kalau sudah besar, jangan lupa balaskan dendam papa. Lalu anak ini naik ke gunung, ketemu kakek-kakek sakti yang sudah tua gitu, jenggotnya panjang. Dia belajar jurus naga mencuri sendal gitu misalnya. Nah, tes. Nah, konsep para dewa sama dengan kalau boleh saya persamakan dengan dunia silat, ada peperangan, ada pembalasan. Dalam persahabatan mereka ada permusuhan. Tapi kemudian kalau kita belajar lebih jauh lagi, next. Ya. Sebetulnya Allah itu ada berapa sih? Ada dua pandangan tentang satu Allah dan banyak Allah. Pandangan yang pertama saya tempatkan di banyak Allah. Yang kedua monoteisme, yaitu ada satu Allah. Satu Allah itu agama Yahudi, dia percaya kalau Allah itu bukan cuma tunggal, Allah itu esa. Kita juga percaya. Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa kan ya. Harusnya bangsa ini percaya bahwa Allah itu esa. Yang kedua ada contohnya saksi Yehova. Dia percaya Allah itu satu, hanya satu, monoteis gitu. Nah, tapi di antara monoteis ini ada kita juga yang percaya bahwa Allah itu satu dengan tiga. Nanti kita akan bahas lebih jauh apanya yang satu dan apanya yang tiga dalam konsep Trinitas, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama Tritunggal atau ketiga yang esa. Sementara dalam politeisme juga mengenal yang namanya triteisme. Ini yang sering disalahpahami sebagai kita Tritunggal, Trinitarian. Triteisme ini mengenal konsep Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ibu. Contohnya di Mesir ada Osiris, Isis istrinya, kemudian dia punya anak namanya Horus. Contoh lagi ada Jupiter, ini Yunani, Bacchus, sama anaknya Apollos. Di India kita kenal ada yang namanya Trimurti. Ini konsepnya bukan Allah Bapa, Ibu, dan Anak, tapi tiga dewa utama. Trimurti itu ada Brahma yang menciptakan, ada Wisnu yang memelihara, dan ada dewa Siwa yang melebur. Masing-masing pun punya istrinya masing-masing. Jadi tiga-tiga dewanya ini laki-laki. Nah, di masa yang lampau ada tokoh yang namanya Origen. Belakang langsung next saja ya kalau udah jalan ya. Ada tokoh yang namanya Origen. Origen ini berpendapat bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Yesus itu Allah betul, tapi Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu pandangannya Origen pertama-tama. Tapi kemudian muncul Bapak Gereja Tertullianus yang melawan pandangan ini. Dia sebut bahwa pandangan ini salah. Tertullianus memberikan pandangan tentang Trinitas dalam bahasa Latin. Dia bilang sebagai ini: tres persona una substantia. Apa itu? Tres, tiga, pribadi, persona, uno, satu, substansia, satu substansi. Jadi ada tiga pribadi dengan satu substansi atau satu hakikat. Tapi pandangan ini kata-katanya belum selesai. Lanjutannya dia bilang gini: discreti, non separati. Mereka berbeda, tapi non separat, tidak terpisahkan. Ada pandangan Tritunggal dari Bapak Gereja Tertullianus. Dia bilang begini, saya ulang: tiga pribadi, satu hakikat. Mereka berbeda,
tapi mereka tidak terpisahkan. Ini sulit diterima oleh agama Semitik, keturunan Sem, salah satunya ya dari timur lah, itu keturunan Sem kepercayaannya. Karena logikanya itu nggak masuk. Kalau saya bicara tentang mereka berbeda tapi tidak dapat dipisahkan, itu sama seperti ketika Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Maksudnya gini, mereka 3 pribadi yang berbeda, mereka punya 3 kehendak yang berbeda, tapi mereka tidak pernah berbeda kehendak. Bingung ya? Mereka 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya. Mereka punya 3 kehendak yang berbeda, gundulnya 3-tiganya beda, tapi tidak pernah punya perbedaan kehendak. Tapi kehendaknya beda-beda, tapi tidak pernah punya perbedaan kehendak. Ya, saya lihat mukanya udah kayak pepaya. Kita lanjut. Doktrin Trinitas ini adalah warisan dari gereja Latin. Makanya tulisan aslinya ditulis oleh Tertullianus itu dalam bahasa Latin juga. Pandangan Origen ini terus diturunkan oleh yang namanya Arius. Kalau kita pernah dengar ada namanya Arianisme. Saksi Yehova salah satu di dalamnya. Dia memandang bahwa Yesus itu ciptaan. Kalau Origen memandang Yesus lebih rendah dari Allah, Arius memandang Yesus adalah ciptaan, suatu Allah, sejenis Allah, tapi bukan Allah, dia ciptaan. Gitu. Nah, terus karena adanya perbedaan ini, mereka bertarung, berbeda pendapat, muncullah Konsili Nisea tahun 325. Di Konsili Nisea ini, Arius bertentangan dengan Athanasius. Kalau kita baca sejarahnya, Athanasius itu sempat dikucilkan 52 kali. Sementara Arius ini mendapatkan dukungan pemerintah karena lebih masuk akal. Tapi dari sini juga kita belajar bahwa yang banyak belum tentu benar, yang didukung pemerintah belum tentu benar. Tapi ingat, Alkitab tetap tulis gini, hormati pemerintah. Siapapun yang Tuhan pilih untuk memerintah sebagai penguasa, kita wajib hormat. Sekalipun kadang-kadang keputusannya salah, itu wajar. Nah, setelahnya muncul lagi konsep Trinitas yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran ada ayah bapa, ayah ibu, dan Allah anak. Sama seperti Mesir, tapi ditulis dianggap dalam masa itu adalah Bapa, Maria, dan Yesus sebagai Holy Trinity, sebagai 3 yang tunggal. Tapi sebetulnya ini kan kalau kita pahami, ini bukan Trinitas. Karena anggaplah Bapa dan Yesus satu, tapi Maria bukan Allah. Maria bukan satu di antara yang ketiga Esa ini. Jadi ini adalah pandangan politeisme yang kemudian dihajar habis oleh kenabian Muhammad pada saat itu. Nah, maju lagi lebih jauh ada Santo Agustinus yang memformulakan juga Trinitas. Kenapa kita harus belajar dari ini pembukaan? Kenapa saya harus buka dari Timur Tengah, dari Israel, dari Vatikan? Kenapa? Karena dari Kristen kita, Kristen ini lebih mengacu kepada pandangan Barat. Sementara untuk mempelajari doktrin, kita harus masuk ke akarnya, ke pandangan yang lebih tua. Santo Agustinus memberikan konsep Tritunggal dengan formula in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dalam bahasa Indonesia begini loh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dari Santo Agustinus. Ini adalah konsep Tritunggal yang terus ditanamkan kepada para jemaat dalam iman Katolik dalam hal ini. Tapi ini baik. Kita kalau mau pakai juga boleh. Berdoa selesai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini melambangkan ketritunggalan. Mereka adalah 3 pribadi dengan hakikat yang sama. Ini formula Trinitas dari Santo Agustinus. Tapi jauh sebelum masa Santo Agustinus, sebelum masanya Athanasius, sebelum masanya Tertullianus, sudah ada murid Rasul Yohanes
yang namanya Polikarpus. Kalau kita belajar gali lebih jauh, Polikarpus murid langsungnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes murid langsungnya Yesus. Dalam catatan Sinaksarion itu catatan kematian para pahlawan iman. Polikarpus bicara begini. Untuk inilah, wahai Bapa Surgawi, Imam besar yang tunggal, yaitu putramu Yesus Kristus, bersama Roh Kudus. Udah 3 ya disebut ya. Saya ulang. Untuk inilah, wahai Bapa Surgawi, Imam besar yang tunggal, yaitu putramu Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kapan Polikarpus bilang ini? Di saat terakhir dia, ketika dia dibakar karena membela imannya. Jadi dalam catatan kematiannya, Polikarpus sudah mengajarkan konsep Tritunggal, tapi kata Tritunggalnya baru ada saat era Tertullianus. Kalau ditanya, berarti para rasul apakah percaya Tritunggal? Saya yakin iya, cuma konsepnya belum ada. Timeline, ada beda masa. Nah, masalah yang timbul dari konsep Trinitas ini adalah kalau Bapa yang disebut Allah, semua orang terima. Kalau Allah itu kita panggil Bapa, ya udahlah, oke, gak ada masalah. Kalau dibilang Allah itu memimpin kita sebagai Roh Kudus di dalam kita, orang masih, oh iya, Tuhan memimpin kita, betul. Tapi kalau kita bilang Allah itu punya pribadi yang namanya Yesus, yang disebut anak Allah. Nah, seringkali Trinitas ini kan kita ditentang karena ada Yesusnya di dalam. Karena ada anak Allah, bukan Allah anak, tapi anak Allah. Orang Yahudi menolak Yesus terang-terangan karena Yesus disebut anak Allah. Artinya dia mengakui bahwa atau dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Kejadian 1 ayat 23 bilang begini, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya ada bold akan mendapat berkat. Pertanyaannya, berkat yang seperti apa? Oleh Abraham, oleh keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita bicara berkat, kita masuk ke gereja-gereja karismatik zaman now, bilang berkat itu kalau mobil nambah 1 itu berkat. Apa itu berkat Abraham? Pertanyaannya kan bukan apa itu berkat, tapi siapa itu berkat. Nah, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Jangan maju dulu ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kita stop dulu di sini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Apa itu hariku? Hariku itu hari di mana semua orang mendapatkan berkat. Waktu di Kejadian tadi dibilang berkat. Ini yang dimaksud berkat. Hari di mana Kristus hadir. Itu berkat yang dimaksud. Berkat itu bukan kekayaan. Berkat dalam iman Kristen adalah keselamatan. Lanjut ayat 57. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Next. 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, stop di sini. Di sini kalau kita pelajari Alkitab, kita baca di Alkitab, semua nabi selalu berkata amin di bagian belakang. Tapi di ayat ini meskipun nggak kelihatan, Yesus berkata amin. Hanya Yesus yang berkata amin di bagian depan. Nextnya apa ya? Coba lihat. Boleh. Nggak kelihatan mungkin ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata kepada mereka, Amin, amin, lego, haimin, prin, Abram, genestai, ego, eimi. Amin, amin, lego, haimin, prin, Abraham, genestai, ego, eimi. Yang biru ya. Cuma Yesus satu-satunya nabi yang bilang amin, amin di bagian depan dan selalu 2 kali.
Tanya Pak Bambang, dia ahlinya kalau amin-amin. Nah, dibilang sesungguhnya aku berkata kepadamu 2 kali. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata aku ada, ego emin, itu mengacu kepada sejak semula. Sebelum Abraham jadi, aku ada, jauh sebelum Abraham. Itu kata ego emin. Jadi Yesus secara umat orang Yahudi itu tahu bahwa ketika Yesus bilang ego emin, artinya gini, bukan cuma aku ada, bukan cuma sebelum Abraham ada, tapi akulah permulaan. Aku yang ada sejak semula. Artinya apa? Aku itu Tuhan, kata Yesus. Orang Yahudi tahu itu. Makanya waktu kalau kita buka sejarahnya, ketika Yesus berkata ego emin, orang Yahudi itu udah siap ngambil batu. Karena siapapun yang mengakui dirinya adalah Tuhan harus dihukum mati. Yesus ada bilang gini, dosamu telah diampuni. Berkali-kali dalam Alkitab, Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dosamu telah diampuni. Cuma Allah yang sanggup mengampuni dosa. Ketika orang berpandangan bahwa Tuhan adalah terang, Yesus bilang, aku adalah terang. Dia mengakui ketuhanannya di dalam teks-teks Alkitab. Nah, masalahnya ketika anak Allah dianggap sebagai relasi fisik. Ketika kita bicara tentang anak Allah, secara logika kita akan bicara bahwa anak selalu punya relasi secara fisik dengan setidaknya ada yang namanya orang tua. Sama seperti konsep dalam politeisme di mana dewa kawin dengan manusia lalu melahirkan anak setengah dewa misalnya. Tapi masalahnya Tritunggal bukan relasi fisik dan itu sulit diterima. Banyak sekali permasalahan dalam Tritunggal. Contoh kata yang tidak menggunakan relasi fisik itu misalnya nenek moyang. Ya, nenek moyang nggak pernah dibahas ada kakek moyangnya, ada cucunya misalnya. Lalu ada kalau kita naik ke sini ada anak tangga, buka pintu ada anak kunci. Ketemu anak yang nakal, saya pernah dengar orang bilang begini, anak setan. Apa bapaknya setan? Kan enggak, gitu ya. Ada orang yang buat perjanjian dengan setan, seringkali disebut sebagai anak kegelapan, tapi kan gelap tidak melahirkan anak. Jadi konsep-konsep dalam hal anak Allah, dalam hal keilahian Yesus bukanlah relasi yang fisik, meskipun Yesus dilahirkan juga secara fisik. Nah, Yesus disebut anak Allah, Alkitab tulis begini, karena dia firman keluar dari Allah. Kita anak manusia karena kita keluar dari ibu yang manusia. Yesus keluar dari Allah, makanya disebut sebagai anak Allah. Ditulis sebagai firman dari Allah yang ada sebelum segala abad. Kalau saya berbicara saat ini, perkataan saya mewakili saya. Kalau seandainya gini, saya ganti nomor, lalu saya telepon ke Bu Yati. Waktu nomornya kan nggak dikenal, begitu diangkat bilang halo, Bu Yati langsung tahu, oh iya kok misalnya. Itu artinya apa? Perkataan saya, suara saya, Bu Yati kenal. Harusnya ketika Bu Yati kenal suara saya, Bu Yati sudah kenal saya sebelumnya. Untuk memahami Bapa yang tidak pernah dikenal, Yesus firman-Nya turun. Dia memperkenalkan suara Bapa. Makanya kalau kamu mau tahu seperti apa Bapa, kalau kamu mau tahu siapa itu Bapa, ini loh Bapa, kata Yesus. Suara itu yang kemudian dikenal, yang mewakili pikiran dari Bapa. Kenapa sih Allah disebut Bapa? Kalau Yesus tadi kenapa disebut anak, sekarang kenapa Yesus menyebut Allahnya atau Dia yang sumber segala sesuatu itu Bapa? Di masa yang lampau itu sampai sekarang malah bentuk dari keturunannya itu patriarki, keturunan dari laki-laki. Makanya Allah itu selalu dalam bentuk
laki-laki, nggak pernah dalam bentuk feminin, selalu bentuknya laki-laki, maskulin. Tapi Allah itu gendernya bukan laki-laki, ya nggak? Allah gendernya bukan laki-laki. Allah gendernya juga bukan perempuan, apalagi transgender. Nggak mungkin Allah transgender. Nah, Allah itu adalah roh, jadi dia tidak berkelamin, dia tidak beranak, dan dia juga tidak diperanakan. Itu Allah. Dia tidak punya gender. Maka kata Tritunggal ini adalah sebuah istilah yang kalau dicari, ditantang, tidak ada dalam Alkitab, tapi ini tidak bertentangan dengan Alkitab, atau kata Tritunggal ini masih dalam ranah yang Alkitab ya. Kata Tritunggal muncul karena manusia ingin memahami Tuhan. Ketika kita punya ikan di akuarium, ikan air laut misalnya, lalu ikan air laut ini ingin memahami siapa yang menciptakan dia. Ikan yang bersirip, yang punya ekor, yang bernafas dengan insang, dia ingin memahami siapa yang menciptakan dia. Maka dia akan menggunakan logikanya sebagai ikan. Maka konsep Tuhan dari ikan adalah dia pasti besar, dia pasti siripnya kuat, ekornya keras, mungkin insangnya bagaimana begitu. Itu adalah konsep ketuhanan menurut ikan sebagai ciptaan. Nah, manusia juga punya konsep ketuhanan sebagai ciptaan dalam sisi manusia, atau yang sering disebut sebagai antropomorfisme. Kalau bicara tentang antro, itu artinya manusia. Jadi Alkitab mencatat Tuhan yang bersedia menyatakan diri atau dinyatakan dalam bentuk manusia. Contohnya di Yesaya 59 ayat 1 ditulis begini: sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ketika bicara tentang tangan Tuhan, tadi kita bahas Tuhan itu apa? Roh. Tuhan itu roh. Ketika kita bilang tangan Tuhan, roh tidak punya tangan. Ketika kita bilang pendengaran Tuhan, roh tidak punya telinga. Kalau Tuhan punya tangan, seberapa besar tangannya? Alkitab tulis bumi tumpuan kakiku, tangannya seberapa besar? Kalau Tuhan punya anak, menikah, cincinnya berapa gede? Siapa yang mau bikin? Lanjut di Keluaran 33 ayat 21 sampai 23 bilang begini: berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Di ayat 23 kumpul, ada tanganku, ada belakangku, ada wajahku. Tapi kalau kita balik, bahwa pandangan ini adalah fisik, bukan antropomorfisme, maka begitu Musa melihat belakangnya Tuhan, punggungnya Tuhan, kira-kira seberapa besar yang Musa lihat? Dalam Alkitab ada banyak sekali antropomorfisme atau perwujudan Tuhan yang ditulis dalam bentuk dalam memanusiakan sesuatu yang bukan manusia, antropomorfisme. Nah, kita banyak kali menemukan bahwa Tuhan itu bertangan, Tuhan bertelinga, Tuhan berwajah, dia punya kaki, kemuliaannya bahkan bisa jalan-jalan. Di masa yang sekarang ini kita kenal yang namanya Stephen Hawking. Ada yang pernah dengar namanya? Pernah ya? Stephen Hawking yang katanya IQ-nya lebih tinggi dari Einstein. Dia bilang begini: when people ask me if I believe God created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe. Jangan next dulu, stop di situ. Kalau kita lihat Stephen Hawking ini
wujud dari keajaiban menurut saya. Karena setiap orang yang menderita penyakit yang dia derita, yang membuat semua syarafnya mati, itu nggak ada yang bisa hidup sampai usia 30 tahun. Dia pribadi yang lucu dalam banyak komentarnya. Dia bahkan membuat mesin untuk syarafnya ini bisa memunculkan kata-kata di mesin dari gerakan-gerakan syarafnya. Nah, dia bilang begini, next, dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika orang bertanya kepada saya, apakah saya percaya Tuhan menciptakan alam semesta? Saya memberitahu mereka bahwa pertanyaan itu sendiri tidak masuk akal. Waktu tidak ada sebelum Big Bang, jadi tidak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Benar gak ini? Bagi saya, ini mungkin benar. Sebelum adanya semesta, konsep waktu tidak ada. Tapi pertanyaannya gini, konsep waktu yang kita kenal adalah waktu kita. Dalam kekekalan tidak perlu yang namanya konsep waktu. Memang Tuhan tidak punya waktu dan dia tidak perlu waktu untuk menciptakan semesta. Contoh, kalau ini adalah semesta, botol, dan bumi ada di dalamnya satu titik, butiran gelembung bumi. Konsep waktu di sini dengan konsep waktu si pencipta ini punya konsep waktu yang berbeda. Jadi kalau Stephen Hawking bilang begini, Tuhan tidak punya waktu menurut waktu semesta, ya, menurut waktu kekekalan punya masa yang berbeda. Alkitab tulis gini, lebih baik satu hari di pelataranmu ada satu hari dibandingkan dengan 1000 hari. Tapi 1 hari dan 1000 hari bukan konsep waktu yang pasti. Ini cuma supaya kita tahu bahwa ada konsep waktu yang berbeda. Dari penelitian, berapa lama sih yang kita butuhkan untuk memahami ciptaan manusia? Contoh, keyboard. Kamu belajar keyboard berapa lama? Belum 7 tahun. Oke, sampai bisa main. Oke. Tapi untuk Aldi belajar menciptakan keyboard butuh berapa lama? Mungkin dia harus kuliah 4 tahun lagi. Ini ciptaan manusia. Agak kebayang. Komputer. Berapa lama bagi manusia mempelajari komputer yang sebetulnya kita yang ciptakan manusia? Kuliah S1, S2, S3, belajar komputer. Itu untuk mempelajari ciptaan manusia. Tapi waktu kita lanjut lebih jauh, berapa waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari ciptaan Tuhan yang lain? Berapa tahun sampai kita tahu, oh pohon ternyata bisa bernafas? Itu kan nggak langsung ketahuan. Berapa waktu yang kita tahu supaya proses perkembangbiakan pohon supaya tumbuh pohon yang lain ternyata ada banyak. Itu dipelajari dan lama. Kemudian kalau kita naik lebih jauh begini, berapa sulit yang dibutuhkan manusia untuk mempelajari sesamanya? Kuliah kedokteran, S1 dokter umum, S2 spesialis mata misalnya, kuliah lagi S3. Tapi kemudian itu baru matanya, belum psikologinya, belum bagian tubuh yang lain. Artinya begini, sangat sulit untuk paham bahwa ciptaan Tuhan itu seperti ini loh. Sekarang tapi kita mau belajar tentang Allah Tritunggal. Kalau kita bicara tentang ciptaan manusia, kita belajar mati-matian. Kalau kita belajar tentang ciptaan Tuhan yang lain, sulit mempelajari. Kalau kita belajar tentang sesama manusia, nggak bisa dikuasai sepenuhnya.
Tapi kemudian pertanyaan berikutnya tentang doktrin Tritunggal, dapatkah kita mempelajari Allah? Kita mempelajari sesuatu yang tidak terselami. Bisa nggak sih kita mempelajari Allah? Next. Ayub 11 ayat 7-9 bilang begini. Dapatkah engkau manusia memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ayub bilang begini, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Dalam dunia orang mati kita nggak tahu apa-apa. Dalamnya laut mungkin kita bisa selidiki. Kedalaman dunia orang mati nggak banyak yang gitu. Dia lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas dari samudra. Ayub 36 ayat 26 bilang, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu diteliti gini loh. Kalau dimasukin film, seluruh isi pikiran kita, sekian ratus tahun itu film diputar dan pikiran kita masih ada space-nya. Otak kita sebesar itu. Tapi Ayub bilang begini, Allah itu besar, tidak tercapai dia oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya dalam kekekalan tidak bisa diselidiki. Ayub 37 bilang begini, dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Jadi kita tuh, Tuhan itu terlalu besar, kita nggak bisa pahami. Tapi kok toh kita tetap mencoba untuk memahami Tuhan. Mazmur 139 tulis begini, terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dia ciptakan kita dalam keajaiban, tapi dia jauh lebih ajaib dari itu. Manusia nggak pernah sanggup capai itu. Ada sebuah catatan dari perdebatan dua orang tokoh agama, namanya Antonius Widuri. Kalau mau cari boleh. Mereka berdebat selama 7 hari, 1 minggu. Nggak nonstop, tapi ada jam debatnya, ada tema debatnya gitu. Dalam perdebatan ini taruhannya adalah agama. Jadi yang kalah harus pindah agama. Antonius Widuri ini seorang teolog, dia berdebat dengan seorang kiai haji yang kebetulan ahli kristologi. Jadi Trinitas itu tidak bisa dipisahkan dengan kristologi. Dalam salah satu perdebatannya, Antonius Widuri mengumpamakan Tuhan itu seperti rokok. Jadi Antonius Widuri bilang gini, Tuhan itu seperti rokok, ada filternya, ada tembakaunya, ada kertasnya yang membungkus. Tapi kemudian serangannya adalah ditanya, apakah filter ini rokok? Bukan. Apakah tembakau adalah rokok? Bukan. Apa kertasnya adalah rokok? Kalau dipisahkan? Bukan. Kalau gitu, Allah bukan Tritunggal. Allah kamu bukan satu, Allah kamu ada 3. Karena 3-tiganya bukan rokok. Ketika mereka digabung, baru mereka jadi rokok. Ini paham Antonius Widuri yang dipatahkan. Jadi sama seperti apa Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus bersatu dulu baru menjadi Allah. Yesaya 40 ayat 18 bilang begini, dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Kalau kita mau mencoba mengalegorikan, mengumpamakan Allah dengan sesuatu, Yesaya bilang, sama siapa? Atau benda apa yang kamu anggap sama dengan dia?
Ayat 25 bilang, dengan siapa kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Jadi kalau sebelumnya Yesaya yang bilang, tapi kemudian Allah yang bilang, kamu mau samain aku sama siapa? Lebih jauh masih di kitab Yesaya, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ayat 9 tulis, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Stop di sini. Bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Jadi dengan siapa kita mau menyamakan Tuhan? Alkitab memang menceritakan Allah yang bersedia dikenal dalam logika manusia. Itu sebabnya kita bisa mengerti. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, dan biarkan saja demikian. Karena kita cuma bisa memahami Allah dari apa yang Dia bersedia nyatakan. Calvin bilang gini, mengerti Tuhan itu sama seperti memandang bulan. Kita bisa melihat dari sisi sini, dari sisi sananya kita nggak bisa lihat. Jadi biarkan Tuhan yang masih di sisi tersembunyi tetap menjadi misteri. Biarkan Dia tetap menjadi Tuhan. Karena kita sekalipun Dia ungkapkan, mungkin kita nggak bisa terima sisi itu. Kita nggak sanggup untuk paham dari sisi itu. Next. Ini adalah agak buram ya, gambar yang mungkin beberapa dari kita sering lihat. Ini gambar dari seorang seniman yang menggambarkan bahwa sosok Tritunggal itu seperti ini loh, kurang lebih. Tapi tepat nggak gambar ini kira-kira? Nggak ya? Karena di sini ada Bapa yang kelihatan lebih tua, ada Yesus dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini ada 3 pribadi dan mereka berbeda. Mereka 3 pribadi. Berikutnya, ini adalah doktrin dari Tertullianus. Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus, tapi mereka adalah Tuhan. Tapi kemudian doktrin ini ternyata, gambar ini ternyata nggak tepat juga. Kenapa? Karena Putra dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Ini di luar Bapa. Yang saya mau bilang gini, kita bisa mengumpamakan Tuhan dengan apapun, tapi ketika perumpamaan itu mau diambil, pasti ada sisi yang tidak bisa menggambarkan Tuhan dengan itu. Alkitab sendiri catat dengan siapa kita mau umpamakan Dia. Waktu saya belajar di SOM atau KOM, kehidupan orientasi melayani untuk para pelayan, pengajarnya bilang begini, Tuhan itu seperti telur. Lagi-lagi alegori. Ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Tapi dengan cara yang sama seperti Antonius Widuri, cangkang telur itu bukan telur, putih telur bukan telur, kuning telur pun bukan telur. Sekali lagi, Tuhan kepada siapa kita bisa alegorikan? Next. Saya ada contohkan di sini. Kalau kita umpamakan Allah, kita mengalegorikan Tuhan itu seperti pohon. Ada akar, ada daun, ada buah. Kita belajar sama-sama ya. Apakah akar itu pohon? Apakah akar itu pohon? Boleh disebut pohon secara utuh? Tidak. Tanaman tertentu iya. Tanaman tertentu iya. Secara umum tidak. Apakah hanya daun disebut pohon? Tidak. Apakah buah disebut pohon? Tidak tentunya. Orang pun begitu. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau kita mau alegorikan, jelas tubuh saja bukan orang. Kalau hanya jiwanya saja, bukan orang. Kalau cuma rohnya saja, sama, bukan orang. Jadi yang mau ditekankan adalah kalau kita mau mengalegorikan Tuhan, nggak ada contoh yang tepat. Doni mana Doni? Don, sini Don. Sini Don.
Sebetulnya slide-nya masih banyak, tapi saya mau akhiri di sini aja. Akan disambung ke yang berikutnya. Sama, nah sini gitarisnya. Sini bantu saya. Saya ini hakikatnya orang. Tapi sebagai pribadi saya yang luar. Sini sebelah kanan. Sini dong. Namanya siapa? Doni. Yang ini? Michael. Doni sama Michael. Bantu saya. Apakah Yanwar sama dengan Michael? Tidak. Apakah Yanwar sama dengan Doni? Tidak ya. Apakah Doni sama dengan Michael? Tidak. Tapi hakikat kita adalah orang, ya, manusia. Sekarang saya tanya, ada berapa orang di sini? Loh, kok satu? 3 apa 1? Bapa bukan putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus, tapi mereka satu hakikat Allah. Hakikat kita nih manusia, orang. Saya bukan dia, saya bukan dia, mereka pun tidak sama. Sekarang saya tanya, ada berapa orang di sini? 3. Orangnya 3 sebagai pribadi, tapi hakikatnya manusia. Tapi ini pun masih tidak bisa mengalegorikan ketertunggalan Tuhan. Terima kasih, boleh kembali di sini aja. Saya undang untuk worship leader dan singer. Jadi kita bisa berupaya supaya orang bisa mengerti. Tapi pemahaman dasar dari Trinitas kita nggak bisa alegorikan dengan apapun. Kita biasanya bilang dengan apa kamu anggap Tuhan itu sama. Dia nggak bisa disamakan dengan apapun. Jadi sesi hari ini selesai di sini. Ini adalah pendahuluan dari Allah Tritunggal.